ketemu lagi kita di Psikologi Corner. Seperti biasanya saya telah mengundang Bapak Didi Mas Rifyono sebagai seorang psikologi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi hal yang sedang benar-benar booming sekali ya. Di sini kita akan membahas tentang corona. Nah, ini adalah pembahasan yang kayaknya akan sering kita bahas karena benar-benar bikin orang-orang semakin lama semakin paranoid begitu, Pak. Nah, semakin kesini semakin banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya sekolah diliburkan. Nah, seperti itu. Jadi sekolah diliburkan, anak-anak disuruh untuk belajar di sekolah di rumah, untuk belajar di rumah. Kemudian ketika kita pergi ke mall, kemana-mana, itu orang-orang semakin paranoid sekali. Jadi ketika mereka mau ke kamar mandi misalnya mau kamar mandi, buka pintunya pakai siku. Kalau ketemu orang biasanya yang namanya tempat ramai pasti kita akan bersinggungan tubuh ya. Nah, orang-orang semakin kayak menghindar, benar-benar menghindar. No, jangan sampai pegang. Nah, itu salah satu dampak dalam psikologi kita yang seperti apa sih sampai orang itu benar-benar paranoid? Ya, begini, kalau kita lihat perkembangan dari virus ini sendiri yang karena kecepatannya sebetulnya. Kalau biasa-biasa saja mungkin orang akan serasa ada waktu untuk menghadangnya ya. Tapi timbulnya ketakutan ini kan terjadi karena kecepatannya. Dan yang diserang kebetulan adalah daerah pernafasan. Dan itu membuat orang itu menjadi takut. Kalau sesak saja orang itu sudah susah, apalagi mengalami penderitaan yang demikian. Jadi kalau masyarakat bertindak hal yang seperti itu, sebetulnya kalau saya melihat dari sudut psikologis, itu adalah tindakan survival sebetulnya yang harus kita pahami bersama. Tetapi jangan sampai begini, tindakan-tindakan yang survival begitu, salaman pakai siku, ya, sikutnya itu ya, sudut lengan kita, kemudian ada yang kemudian berjauhan salamannya pakai seperti orang menyembah gitu ya. Kemudian ada yang sambil guyonan pakai kaki, sepatu dengan sepatu dan seterusnya. Itu sebetulnya merupakan pernyataan-pernyataan sebetulnya kami masih ingin dekat dengan kalian. Tapi karena ada hambatan ini ya kami mohon maaf. Jadi yang diperlukan pada saat ini pikiran positifnya adalah kita turut membantu untuk tidak menyebarkan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau ada yang begitu, memang ada beberapa orang yang merasa aneh ya. Loh, kok jadi begini? Seolah-olah spasial kita terbatas. Apalagi tadi kalau dikatakan sampai beberapa sekolah ini harus, terutama yang di jenjang anak-anak, ditutup untuk sementara waktu ya. Sampai seminggu atau 2 minggu, kita belum tahu beritanya. Tapi yang jelas begini, ada keterbatasan secara spasial akhirnya orang. Karena curiga dan sebagainya. Sehingga ada anjuran sebetulnya tidak perlu takut. Salaman is okay, tapi setelah salaman jangan sampai dicium. Karena itu kan langsung ya. Tapi setelah salaman, Anda harus sesegera mungkin untuk membasuh tangannya dengan air dan sabun yang bersih ya. Dengan orang banyak oke, enggak masalah. Tapi setelah itu yang perlu diperhatikan, jangan menciumnya tangan kita sendiri ya. Kemudian kalau makan, kita harus sering sesudah dan sebelum makan kita harus mencucinya. Karena apa? Itu langsung berhubungan dengan pernafasan kita. Ya, jadi hal-hal yang demikian ini yang akan menolong kita. Jadi tujuan kita, kalau kita lihat dari tindakan dari pemerintah kita untuk melakukan lockdown misalnya nantinya, yang perlu dipahami dan kita tidak perlu menaruh curiga satu dengan orang yang lain. Nah, itu yang sering terjadi selama ini gitu. Betul. Jadi setiap kali kalau ada bertemu dengan orang gitu, oh sorry kalau ngomong agak jauhan, sorry kalau mau salaman jangan disentuh, pokoknya jangan sampai kita bersentuhan gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Gimana cara kita tuh menyadarkan mereka? Kita ini sama-sama orang, sama-sama manusia gitu. Jadi meskipun kalau ada yang sakit itu kan kalau saya melihat begitu, oke lah mereka melakukan itu, kita bisa menerima mereka apa adanya ya. Jadi yang kita miliki sekarang adalah hati. Meskipun tidak secara spasial kita tidak bisa bersentuhan lagi,
tetapi engkau masih saudaraku, engkau masih sahabatku, engkau masih temanku. Ini yang perlu ditanamkan, sehingga pada saat masanya nanti ini sudah usai, kita akan puasin deh untuk berangkulan modelnya apa, kan begitu. Tetapi ini karena jenjang waktunya saja, sampai ada keputusan yang jelas bahwa negara kita terlepas dari virus ini, maka untuk sementara waktu kita menarik diri masing-masing dan menyatakan kami mohon maaf, kami harus menjaga diri kami, dan berarti dengan begitu menjaga diri Anda semua untuk tidak terlibat penderitaan karena virus corona ini. Jadi ini yang perlu difahami, dan saya sebagai seorang pemerhati masalah-masalah kejiwaan, ini memang memukul sekali, suatu beban, sehingga kadang-kadang ada rasa cibiran. Ada seorang merasa, saya tidak takut, saya melakukan ini, it's okay gitu loh. Tapi ada beberapa tempat yang perlu diperhatikan memang, karena kita tidak tahu orang itu dari mana, apakah sudah mengalami penderitaan dan sebagainya. Oleh sebab itu keramaian harus dihindari. Keramaian harus dihindari karena kita tidak tahu. Di tempat umum keramaian juga kita tidak tahu asalnya. Sehingga beberapa dari teman-teman mengatakan sudah online saja. Karena kita tidak bertemu orang kan. Ya, betul. Makanya online aja, by online semua. Pendidikan by online. Jadi kita tidak bersentuhan dengan orang. Kita terima barangnya, kita cuci tangan. Tapi dampaknya memang secara psikologis itu mengena semua. Orang-orang yang berusaha akan shock. Ya. Karena perputarannya juga berkurang. Customernya nggak ketemu soalnya. Tidak ketemu, kita menunggu gitu. Kita seolah menunggu tempat usaha itu menungguin orang kosong gitu loh, tidak ada usaha. Jadi please deh, kita semua harus menyadarkan diri kita masing-masing bahwa tindakan itu dilakukan untuk sementara saja. Waktu, untuk sementara saja. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ada saudara kita seperti itu, terimalah mereka padanya, hormati. Toh suatu saat mereka menyadari semuanya itu timbul, kemudian kita bisa bersalaman lagi seperti semula. Ingat, kita tidak perlu menghilangkan budaya kita, tetapi menahannya lebih dahulu agar suatu saat kita pada saat pernyataan dari negara kita, ya, pemerintahan kita bahwa kita aman, monggo kita bersalaman lagi. Ada yang namanya kebersamaan. Kebersamaan dalam penderitaan, bukan hanya orang yang mengalami ketakutan ya untuk bersalaman, tapi kami pun yang masih tidak mengalami ketakutan merasa kehilangan kan. Yeah. Jadi kedua orang ini, kedua belah pihak mengalami penderitaan. Jadi kebersamaan dalam penderitaan sekarang, it's okay. Kita akan menunggu Anda semua untuk saling bersalaman, begitu. Nah, untuk menyadarkan diri kita dari bermacam-macam hoax, karena selain dari paranoid dari diri kita masing-masing dan lingkungan, tapi hoax itu juga nggak berkurang gitu. Semakin banyak. Banyak sekali di internet itu akan mengeluarkan hoax. Oh, nanti kena corona, entar 3 hari setelah corona meninggal, atau 5 hari setelah corona, atau seminggu atau apa. Jadi semakin banyak hoax itu, semakin paranoid yang kita punya tuh makin meningkat. Itu menekan paranoid dari kita, selain dari mengatakan bahwa ya kita harus berpikir positif hanya untuk menahan sementara hoaxnya ini supaya nggak meracuni otak kita. Bagaimana caranya? Begini, Anda bisa masuk di dalam situsnya Kementerian Kesehatan, ya, untuk mencari penjelasan yang sebenarnya. Tidak usah mencari berita-berita yang lain dari media sosial, kecuali dari media yang terpercaya, diakui oleh pemerintah. Kemudian ikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah, apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya, kayak perlindungannya dan sebagainya. Atau kalau ada salah satu dari kita sendiri atau saudara kita yang mengalami batuk berkepanjangan, tidak sembuh dan sampai sesak nafas, kita akan membawa mereka, dan kita pun dengan rela hati, nah perhatikan ini, kita dengan rela hati turut, dok, suster, tolong saya diperiksa juga. Kenapa? Saya membawa orang yang sakit ini, yang gejalanya kami tidak tahu.
Jadi dalam hal ini pemerintah juga sebetulnya harus memberikan penjelasan tentang gejala-gejala akibat dari virus corona itu apa saja. Sampai sekarang kan belum ada standarnya. Ya kan? Kalau sakit, batuk berapa lama? Tidak ada panduannya. Kemudian kalau sampai kejang, kejangnya berapa lama? Tidak ada panduannya. Ya toh? Kategori ringan, sedang, sampai berat, kita belum tahu. Jadi kita semua meraba-raba untuk masalah gejalanya dan sebagainya. Karena apa? Ya kalau virus corona, kalau cuma sakit flu saja. Nah, kan ini orang pada kebingungan. Sehingga terus terang aja, panduan dari pemerintah, dari situs resmi, dari websitenya, dari Kemenkes, itu patut kita download, kita sebarkan, supaya semua orang mengerti masalah ini. Sehingga kalau ada saudara kita yang tadi menarik tangannya tidak mau berjabat tangan, oh karena mungkin mereka tidak memahami ini, satu bisa, dan kita membantu untuk menjelaskan. Kalaupun mereka mengambil sikap itu, it's okay. Nah masalah suatu saat kalau negara sudah mengatakan kita terbebas semuanya, kita mengatakan, oh sudah selesai kok, kenapa tidak mau jabat tangan lagi, negara sudah bebas. Jadi ada excuse-nya, ada reasonable-nya, ada alasan-alasan kenapa harus kita lakukan kembali. Jadi hoax-hoax seperti itu Anda ketepikan aja dulu. Karena satu, mungkin ada orang yang bukan di bidangnya akan memberitahu acuan-acuannya, ya, entah itu anak SMA, entah masih dokter muda, ataupun dokter umum, bukan spesialis misalnya, ataupun dari kebidanan dan sebagainya banyak, atau dari guru, atau dari pemerhati kesehatan, kita tidak tahu semuanya ya. Malah kemarin ada yang dari Indonesia Timur yang ngeprank masalah virus corona itu, ya. Kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib karena dianggap meresahkan masyarakat. Jadi hal-hal yang seperti ini, tolong kita semua kembali kepada perhatian kita. Satu, kita memiliki sumber penjelasan yang jelas, yaitu dari situs Kementerian dan Kesehatan. Ikutilah petunjuknya, sehingga yang di luar itu kita tidak perlu menantikan. Kalaupun ada bahan-bahan yang untuk mencegah, karena ini menyangkut imunnya tubuh, kekebalan tubuh, kita patut dengarkan orang-orang yang berkecimpung di dalam medical. Entah itu masalah rempah, entah itu masalah obat, terus ada orang yang dari fitness, gym gitu ya, menganjurkan olahraga ini itu, it's okay, karena mereka ahli, kita ikuti aja. Tetapi kalau kita tidak mengetahui siapakah orang yang berkompeten ini, ya jangan diikuti, kan begitu, ya kan? Jadi ada kebijaksanaan yang harus kita terapkan untuk menggali nilai-nilai atau pesan-pesan yang disampaikan dari media sosial. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah mulai paranoid sekarang ya, apalagi sudah semakin banyak masukan sana, masukan sini, nggak usah terlalu paranoid, karena kita hanya menahan diri kita sementara saja sampai benar-benar keadaan sudah kembali lagi kondusif ya, betul ya Pak. Nah, kalau teman-teman sering banget lihat biasanya di WhatsApp group ya kan, di Instagram dan lain-lain, di sosial media kan pasti banyak sekali hoax yang akan menyebar. Jadi jangan sering-sering kalian lihat, kalian baca dan kalian percaya, lebih baik kita cari dulu kebenarannya. Tadi sudah dibilangin oleh Pak Didi dari Kemenkes ya, jadi dari Kemenkes aja kita bisa percaya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari video hari ini. Kemungkinan teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada masukan buat kita boleh banget. Jangan lupa like dulu, subscribe dan komen di bawah, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.